Hai Sobat Horor, hari ini kita akan menyusuri jejak kelam sejarah perkeretaapian Indonesia yang masih membekas hingga kini. Dua lokasi, dua tragedi, ratusan nyawa melayang. Manggarai, 19 Oktober 1987. Bintaro, 9 Desember 2013. Dua nama yang selamanya terukir dalam ingatan kolektif bangsa kita. Kisah-kisah yang tak pernah lekang oleh waktu, diselimuti misteri yang masih diperbincangkan hingga detik ini. Mari kita mulai perjalanan menguak misteri ini. Indonesia, negeri kita tercinta ini memang indah dan punya banyak cerita, ya? Dari Sabang sampai Merauke, keindahan alam dan budaya yang beragam selalu memikat hati. Namun, di balik keindahan itu ada juga kisah-kisah yang menyedihkan dan penuh duka. Rel kereta api yang seharusnya jadi jalan penting, terkadang jadi tempat kejadian yang menyedihkan. Tempat di mana harapan dan mimpi terhenti seketika akibat dari kecelakaan tersebut. Suara tabrakan, orang-orang berteriak, dan kepanikan di mana-mana. Jadi mimpi buruk yang menghantui. Suara yang terus terngiang di telinga mereka yang selamat. Cerita ini bukan untuk membuka luka lama, bukan untuk mengingatkan kita pada rasa sakit yang pernah ada, tapi untuk memberitahukan kita semua bahwa tragedi ini pernah ada dan menjadi kisah kelam perkeretaapian di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kedua tragedi ini? Mengapa cerita-cerita mistis terus bermunculan? Dan yang terpenting, pelajaran apa yang bisa kita petik agar kejadian serupa tidak terulang lagi? 19 Oktober 1987. Hari itu akan selalu dikenang sebagai salah satu hari paling tragis dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Stasiun Manggarai, salah satu stasiun kereta api tersibuk di Jakarta, menjadi tempat terjadinya kecelakaan yang menyedihkan. Stasiun ini biasanya dipenuhi oleh ribuan penumpang yang berlalu lalang. Namun pagi itu, suasana berubah drastis. Pagi itu, keramaian di stasiun mendadak berubah menjadi kepanikan. Orang-orang yang biasanya sibuk dengan rutinitas harian mereka, tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang mengerikan. Sebuah kereta api ekonomi dari arah Bogor masuk ke stasiun Manggarai. Kereta ini penuh dengan penumpang yang berharap tiba di tujuan mereka dengan selamat. Di saat yang sama, kereta api ekspres dari Jakarta Kota bersiap untuk berangkat. Penumpang di dalamnya tidak menyadari bahaya yang mengintai. Entah kenapa, sistem persinyalan kereta api mengalami gangguan berat. Gangguan ini menyebabkan kekacauan yang tidak terduga. Kedua kereta api itu berada di jalur yang sama. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Dalam sekejap mata, dua kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan kekuatan dahsyat. Suara dentuman yang sangat keras terdengar di seluruh stasiun Manggarai. Suara itu menggema, membuat semua orang di sekitar stasiun terkejut dan ketakutan. Gerbong-gerbong kereta hancur, saling bertumpukan. Pemandangan yang mengerikan ini membuat banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kaca-kaca pecah berhamburan, melukai para penumpang. Pecahan kaca yang tajam menambah jumlah korban yang terluka. Jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana. Suara-suara ini mencerminkan kepanikan dan ketakutan yang dirasakan oleh semua orang di lokasi kejadian. Para penumpang berdesak-desakan, berusaha menyelamatkan diri. Darah berceceran di mana-mana. Mereka yang selamat berusaha membantu yang terluka, meskipun mereka sendiri dalam keadaan syok. Potongan tubuh manusia berserakan di antara gerbong kereta yang hancur. Pemandangan ini sangat mengerikan dan membuat banyak orang tidak bisa menahan air mata. Stasiun Manggarai, yang biasanya ramai dan penuh warna, sekarang berubah menjadi lautan manusia yang panik ketakutan. Orang-orang berlarian ke segala arah mencari tempat yang aman. Tim SAR dan relawan bekerja keras menyelamatkan korban. Mereka berusaha secepat mungkin untuk mengevakuasi para penumpang yang terjebak di dalam reruntuhan. Bau anyir darah bercampur dengan aroma besi berkarat menciptakan suasana yang menakutkan. Suasana ini membuat banyak orang merasa mual dan pusing. Tragedi Manggarai menjadi catatan kelam bagi dunia perkeretaapian Indonesia. Seakan mengulangi kisah masa lalu. Senin pagi 9 Desember 2013, matahari baru saja terbit, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru kota. Hari itu tampak seperti hari biasa, penuh dengan harapan dan aktivitas yang menanti. Di stasiun Sudimara, para penumpang menunggu kereta dengan sabar. Mereka berdiri di peron, beberapa berbincang, beberapa sibuk dengan ponsel mereka, dan yang lain hanya menikmati suasana pagi.
Mereka mau pergi beraktivitas, tidak tahu bahaya sedang mengintai. Tidak ada yang menyangka bahwa hari yang tampak biasa ini akan menjadi mimpi buruk. Pukul 7.50 pagi, KRL Ekonomi jurusan Serpong, Tanah Abang, berjalan dengan kecepatan sedang. Kereta ini penuh dengan penumpang yang berharap tiba di tujuan mereka dengan selamat. Di saat yang sama, kereta api Babaranjang yang membawa bahan bakar minyak lewat dari arah yang berlawanan. Sebuah kesalahan fatal terjadi yang akan mengubah segalanya dalam sekejap. Kedua kereta api itu berada di jalur yang sama. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Dalam hitungan detik, nasib ratusan orang berubah selamanya. Suara dentuman keras mengguncang daerah Bintaro. Suara itu terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya, membuat orang-orang terkejut dan panik. Gerbong kereta hancur, besi-besi baja terpelintir. Pemandangan yang mengerikan ini membuat siapa saja yang melihatnya merasa ngeri. Ledakan dahsyat dari kereta bahan bakar membuat langit pagi menjadi gelap. Asap hitam tebal membumbung tinggi, menutupi sinar matahari yang sebelumnya cerah. Api berkobar sangat besar, membakar apa saja yang dilewatinya. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan api yang melahap segalanya. Semua orang panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri, mencari jalan keluar dari gerbong yang terbakar. Teriakan para penumpang bercampur dengan suara api yang berkobar. Suara itu menciptakan simfoni horor yang tidak akan pernah terlupakan. Asap hitam tebal menutupi langit Bintaro, seperti monster besar yang baru saja bangun. Banyak korban berjatuhan. Ada yang terlempar keluar dari gerbong, ada yang terjepit badan kereta, tidak bisa bergerak, dan ada yang terbakar hidup-hidup, terperangkap dalam kobaran api yang tidak kenal ampun. Tim penyelamat berusaha keras memadamkan api dan menyelamatkan korban. Mereka bekerja tanpa henti, berjuang melawan waktu dan api yang terus berkobar. Bau menyengat bahan bakar dan daging terbakar memenuhi udara. Bau itu begitu kuat, membuat siapa saja yang menghirupnya merasa mual. Pemandangan yang mengerikan mengingatkan kita betapa lemahnya kita ini. Tragedi ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan manusia di hadapan bencana. Tragedi Bintaro menjadi luka yang mendalam bagi dunia perkeretaapian Indonesia. Luka yang tidak akan pernah sembuh, selalu mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan. Di balik kesedihan tragedi Manggarai dan Bintaro, ada cerita mistis yang diceritakan turun-temurun. Masyarakat sekitar percaya arwah penasaran bergentayangan di lokasi kejadian. Mereka adalah korban-korban yang meninggal dengan cara tragis. Dan arwah mereka masih terjebak di dunia ini. Di stasiun Manggarai, cerita mistis berpusat pada sosok perempuan berbaju putih yang sering terlihat menangis di peron. Katanya, ia adalah salah satu korban tragedi tahun 1987 yang kehilangan keluarganya. Sementara itu, di Bintaro, konon pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau di sekitar tanggal kejadian tragedi tersebut, warga sekitar pelintasan Bintaro mengaku melihat pemandangan yang tak biasa. Sebuah kereta api yang diselimuti kobaran api merah menyala melaju dengan kecepatan tinggi, melintas tanpa suara di rel yang seharusnya sunyi pada jam-jam larut malam. Pak Rahmat, 62 tahun, seorang penjaga pos ronda di dekat lokasi kejadian, berbagi pengalamannya. Waktu itu sekitar pukul 7.10 dini hari. Saya sedang berpatroli seperti biasa. Tiba-tiba udara jadi dingin sekali. Lalu saya lihat ada cahaya merah di kejauhan. Awalnya saya kira kebakaran. Tapi ternyata itu kereta api yang seluruh gerbongnya terbakar. Anehnya, tidak ada suara sama sekali. Kereta itu lewat begitu saja, lalu menghilang di tikungan. Kisah lain datang dari Ibu Marley Mutlingam, pemilik warung yang buka 24 jam di dekat perlintasan. Setiap tanggal 9 Desember, warung saya selalu sepi. Pelanggan nggak lewat sini. Pernah sekali saya nekat buka, dan sekitar pukul 22 malam, saya dengar suara kereta datang. Padahal jadwal kereta terakhir sudah lewat. Lalu saya lihat kereta berapi itu lewat. Yang bikin saya kaget, saya bisa dengar jeritan dan tangisan dari dalam kereta. Sejak itu, saya selalu tutup warung pada tanggal itu. Cerita-cerita ini semakin diperkuat oleh kesaksian para petugas keamanan PT KAI yang bertugas di sekitar area tersebut. Beberapa di antara mereka mengaku pernah melihat sosok-sosok berseragam AI dengan tubuh terbakar berjalan di sepanjang rel pada jam-jam tertentu. Meski demikian, pihak berwenang selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu percaya pada cerita-cerita semacam ini.
Mereka menekankan pentingnya fokus pada upaya peningkatan keselamatan dan pencegahan kecelakaan serupa di masa depan. Entah cerita-cerita mistis itu benar atau tidak, kita tidak pernah tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, tragedi Manggarai dan Bintaro meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban. Dan sudah menjadi tugas kita untuk menghormati kepergian mereka dengan cara mendoakan korban-korban yang mengalami kejadian tragis tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir Sobat Horor. Jika kalian memiliki pengalaman atau informasi tambahan terkait kedua tragedi ini, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, sehingga membuat kita lebih semangat untuk menguak kisah-kisah misteri dan tragis yang ada di Indonesia.